Eh, sadar nggak sih, kopi yang kita minum tiap pagi, atau bahkan udara yang kita hirup, itu semua sebenarnya adalah campuran. Ini konsep sains yang ada di mana-mana loh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas apa itu campuran. Saya jamin, setelah ini kamu bakal ngeliat dunia di sekitar kamu dengan cara yang upri dan baru. Yuk, kita mulai! Oke, kita mulai dengan teka-teki ya. Coba lihat dua benda ini, air asin dan salad buah. Kelihatannya beda banget kan? Yang satu cair bening, yang satunya lagi padat dan warna-warni. Tapi percaya atau enggak, secara sains, keduanya punya satu kesamaan yang penting banget. Ada yang bisa nebak? Jawabannya adalah, dua-duanya itu campuran. Jadi, campuran itu intinya gabungan dari dua atau lebih zat yang nggak bereaksi secara kimia. Nah, ini kuncinya. Di air asin, garamnya tetap garam, dia cuma larut aja di air. Begitu juga di salad buah, apelnya tetap apel, anggurnya tetap anggur, mereka cuma ada di satu mangkok yang sama. Sifat aslinya nggak berubah. Oke, jadi kita udah tahu apa itu campuran. Tapi, ternyata nggak semua campuran itu sama loh. Secara garis besar, kita bisa bagi mereka jadi dua jenis utama. Yuk kita lihat apa aja yang ngebedain keduanya. Dua kategori itu adalah homogen dan heterogen. Ya, namanya kedengaran ilmiah banget. Tapi tenang aja, konsepnya simple kok. Ayo kita bedah biar gampang dimengerti. Gini deh bedanya. Campuran homogen, bayangin aja air gula. Semuanya nyampur rata banget kan? Kita nggak bisa nunjuk, oh ini gulanya, ini airnya. Karena udah jadi satu kesatuan yang sempurna. Sebaliknya, campuran heterogen kayak salad buah tadi, komponennya jelas banget terpisah. Kamu bisa lihat dan bahkan ambil tiap potong buahnya. Jadi intinya, seragam lawan nggak seragam. Yuk kita dalamin lagi jenis yang pertama, campuran homogen. Ingat-ingat aja kata homo, yang artinya sama. Jadi kata kuncinya di sini ya, seragam. Tiap bagian dari campuran ini bakal kelihatan dan terasa sama persis. Jadi ada tiga ciri utamanya. Pertama, komposisinya seragam. Kedua, kita nggak bisa lihat batas antar komponennya. Dan yang ketiga, karena nyampurnya sempurna banget, ya susah dipisahinnya. Coba deh, bisa nggak kamu ambil lagi gula dari teh manis yang udah jadi? Susah kan? Contohnya tuh ada di mana-mana loh. Udara yang kita hirup ini campuran homogen dari macam-macam gas. Atau kuningan di alat musik tiup, itu bukan logam murni, tapi campuran padat dari tembaga dan seng. Dan tentu aja, air gula, contoh klasik di mana zat padat larut sempurna di dalam cairan. Nah sekarang kita pindah ke lawannya, campuran heterogen. Kalau tadi homo itu sama, hetero itu artinya berbeda. Di sini justru perbedaannya yang jadi bintang utamanya, dan kita bisa lihat itu dengan jelas. Di sini aturannya kebalikannya, komposisinya jelas nggak seragam. Kamu bisa banget nunjuk, ini potongan mangga dan itu potongan stroberi. Dan karena setiap komponennya kelihatan jelas, misahinnya lagi juga jadi jauh lebih gampang. Coba deh, lihat contoh-contoh ini. Pasir di air, diaduk sekencang apapun, pasti bakal ngendap lagi. Minyak sama air, nggak bakal pernah nyatu, selalu ada lapisannya yang misah. Dan ya itu tadi, salad buah kita. Kamu bisa pilih mau makan buah yang mana dulu. Itulah esensi dari campuran heterogen. Oke, kita udah kenal jenis-jenisnya. Tapi bagian paling serunya tuh sebenarnya cara misahinnya. Ini nih kayak jadi detektif science. Kita pakai macam-macam trik buat bongkar lagi campurannya. Yuk, kita intip toolkit para ilmuwan ini. Metode pertama kita adalah filtrasi atau gampangnya penyaringan. Kamu mungkin juga sering lakuin ini pas nyeduh kopi atau teh tubruk. Idenya simpel, kita pakai penghalang, kayak kertas saring atau saringan, buat nahan yang padat dan ngebiarin yang cair lewat. Jadi, kapan kita pakai cara ini? Nah, ini jagoannya buat misahin campuran heterogen padat cair. Bayangin, misahin ampas kopi dari airnya, atau pasir dari air. Cairannya lolos, padatannya nyangkut. Sederhana, tapi super berguna. Berikutnya, distilasi. Wah, ini sedikit lebih canggih nih. Triknya pakai fakta keren ini. Setiap cairan punya titik didih yang beda-beda, atau suhu di mana dia mulai berubah jadi uap. Terus gimana cara kerjanya? Bayangin campuran alkohol sama air. Alkohol itu titik didihnya lebih rendah, jadi pas dipanasin, alkohol bakal jadi uap duluan. Uapnya ini ditangkap, didinginin, dan voila. Jadi cairan lagi, tapi udah murni alkohol kepisah dari airnya. Sekarang, evaporasi atau penguapan. Ini metode yang paling alami. Malah alam sendiri yang ngajarin kita. Idenya gampang banget. Biarin aja cairannya menguap, nanti yang padat bakal ketinggalan dengan sendirinya. Ini pas banget buat ngambil lagi zat padat yang udah larut di campuran homogen. Contoh paling klasiknya, bikin garam.
Air laut dijemur di bawah matahari, airnya menguap ke udara, dan yang tersisa, ya, kristal garamnya itu. Metode kita selanjutnya, dekantasi. Ini lebih soal teknik dan kehati-hatian daripada alat canggih. Pernah kan nuang air dari gelas yang ada pasirnya pelan-pelan banget biar pasirnya nggak ikut? Nah, itu dia, dekantasi. Kapan ini berguna? Cocok banget buat campuran heterogen yang komponennya nggak nyatu dan punya massa jenis berbeda. Contoh klasiknya ya minyak sama air. Karena minyak lebih enteng, dia ngapung di atas. Jadi kita tinggal tuang aja pelan-pelan lapisan minyaknya. Terakhir yang paling high-tech di daftar kita, sentrifugasi. Coba bayangin kamu lagi naik wahana di taman hiburan yang muter kenceng banget. Badan kamu kan jadi nempel ke dinding. Nah, mesin sentrifugal ini ngelakuin hal yang sama ke cairan, tapi jauh lebih cepat. Untuk maksa komponen yang lebih berat dan padat ngumpul di dasar tabung. Ini andalan banget di laboratorium. Salah satu contoh paling pentingnya di dunia medis, yaitu untuk memisahkan komponen darah. Sentrifugasi bisa misahin sel-sel darah merah yang padat dari plasma darah yang lebih ringan. Ini krusial banget buat banyak tes diagnostik. Jadi, kita udah ngobrolin semua. Apa itu campuran, jenis-jenisnya, sampai cara memisahkannya. Sekarang, pertanyaan terakhir buat kamu. Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang. Di dapur, di luar jendela, atau bahkan di meja kamu. Dengan ilmu baru ini, campuran apa aja yang kamu temuin? Dan kira-kira, gimana ya cara misahinnya? Dunia ini laboratorium raksasa yang penuh campuran menarik. Selamat bereksperimen!